Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang branding strategi dan sales presentation. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naisila. Saya Nurulina. Masuk ke pengertiannya, branding strategi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk menciptakan identitas unik, citra, dan merek di benak konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk membedakan produk atau layanan dari pesaing, membangun hubungan emosional dengan audiens, meningkatkan kesadaran merek, serta menciptakan kepercayaan dan loyalitas. Strategi branding melibatkan berbagai elemen seperti logo, desain, pesan, dan nilai-nilai merek yang ingin disampaikan kepada konsumen. Sedangkan sales presentation atau presentasi penjualan adalah presentasi yang dibuat untuk meyakinkan prospek atau calon pelanggan tentang nilai produk atau layanan yang ditawarkan, dengan tujuan utamanya untuk menghasilkan penjualan. Presentasi ini biasanya disusun secara sistematis, mencakup penjelasan tentang fitur dan manfaat produk, pemecah masalah atau kebutuhan pelanggan, serta diakhiri dengan ajakan bertindak untuk membeli atau membuat komitmen dan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada komponen utama branding strategi. Yang pertama, brand identity, yaitu visual seperti logo, warna, tipografi, dan elemen gaya seperti bahasa dan nada komunikasi. Yang kedua ada brand positioning, bagaimana Anda ingin merek Anda dikenal di pasar oleh siapa. Ini mencakup value, positioning, dan keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada brand value, nilai-nilai yang diperjuangkan merek seperti kepercayaan, keberlanjutan, atau inovasi. Yang keempat ada brand messaging, cara komunikasi dengan audiens termasuk tagline, cerita merek atau brand story, dan kampanye pemasaran. Yang kelima ada target audiens, menentukan siapa audiens yang ideal untuk merek Anda, seperti demografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Yang keenam ada brand experience, semua interaksi antara pelanggan dan merek, baik secara online maupun offline. Masuk ke elemen kunci dari sales presentation yang efektif. Yang pertama, opening yang kuat, menarik perhatian dengan menyatakan yang relevan, statistik mengejutkan, atau pertanyaan menarik. Understanding customer needs, memahami kebutuhan atau masalah calon pelanggan dan menunjukkan bahwa Anda memahami masalah mereka. Yang ketiga, produk atau service explanation, menyampaikan fitur dan manfaat utama dari produk atau layanan Anda dengan fokus pada bagian hal tersebut memecahkan masalah pelanggan. Selanjutnya ada value proposition, menyampaikan nilai unik dari produk atau layanan Anda dibandingkan dengan kompetitor. Visual aids, menggunakan slide, video, atau demo produk untuk membuat presentasi lebih dinamis dan mudah diikuti. Yang terakhir ada call to action, menutup dengan instruksi atau ajakan untuk bertindak, misalnya pembelian langsung, registrasi, atau perjanjian lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan branding adalah untuk membangun loyalitas jangka panjang dan menciptakan keterikatan emosional dengan audiens. Sedangkan presentasi penjualan yang efektif tidak hanya menjelaskan fitur produk, tetapi juga membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan calon pelanggan. Selanjutnya ada integrasi branding, strategi, dan sales presentation. Agar branding dan penjualan dapat bekerja secara sinergis, berikut beberapa tips. Yang pertama, konsistensi visual dan pesan. Gunakan elemen visual seperti warna, logo, dan font yang sama dalam presentasi penjualan seperti yang digunakan dalam materi branding. Pesan utama dari branding yaitu nilai, merek, dan misi. Juga harus diintegrasi ke dalam presentasi. Yang kedua, menyelaraskan tujuan. Branding bertujuan membangun hubungan jangka panjang, sedangkan penjualan bersifat lebih langsung. Pastikan presentasi penjualan tidak hanya fokus pada penjualan sesaat, tetapi juga memperkuat persepsi positif yang mendukung misi dan nilai merek. Yang ketiga ada cerita merek dalam presentasi penjualan. Gunakan storytelling dalam presentasi untuk menceritakan kisah merek yang relevan, yang dapat meningkatkan daya tarik emosional bagi pelanggan. Yang keempat, membangun
membawa pengalaman pelanggan. Jelaskan bagaimana produk atau layanan Anda bukan hanya solusi bagi masalah pelanggan, tetapi juga bagian dari pengalaman yang lebih besar yang sejalan dengan cerita merek. Dengan menyelaraskan branding strategi dan sales presentation, Anda dapat membangun kepercayaan dan loyalitas sekaligus mendorong penjualan. Di sini masuk ke contohnya. Berikut adalah contoh dari branding strategi. Nama brand, eco-aware, target audience, kalangan milenial atau Gen Z yang peduli terhadap lingkungan. Brand positioning menawarkan produk ramah lingkungan, berkelanjutan dan inovatif untuk mengurangi jejak karbon dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, value proposition, produk yang ramah lingkungan, stylish dan terjangkau yang membantu menjaga planet kita. Yang kelima, brand voice dan tone, percaya diri, peduli, penuh harapan dan inklusif. Yang keenam, logo dan warna, logo dengan elemen daun dan ombak, warna utama hijau dan biru yang merepresentasikan alam dan laut. Yang ketujuh, strategi media sosial, fokus pada Instagram dan TikTok dengan konten yang menginspirasi, edukatif dan integratif seperti tips gaya hidup ramah lingkungan dan ceria, kemudian tentang kontribusi mereka terhadap lingkungan. Yang kedelapan, partnership, kolaborasi dengan influencer ramah lingkungan dan organisasi lingkungan untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas. Contoh sales presentation. Yang pertama, pembukaan, perkenalkan diri dan perusahaan secara singkat. Ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan produk. Yang kedua, masalah yang diatasi. Jelaskan masalah umum yang dihadapi oleh pelanggan. Misalnya, banyak orang yang ingin menjalani gaya hidup ramah lingkungan, namun sulit menemukan produk yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, solusi yang ditawarkan. Perkenalkan produk utama dari eco-aware. Contohnya, kami menawarkan produk ramah lingkungan, mulai dari botol minum hingga pakaian, dari bahan daur ulang, yang dirancang untuk membantu dan mengurangi dampak lingkungan. Yang keempat, keunggulan produk. Tunjukkan fitur-fitur unik dan manfaat produk seperti botol minuman kami tahan lama, terbuat dari 100% bahan daur ulang dan dapat digunakan hingga 5 tahun. Tekankan aspek keberlanjutan, harga terjangkau dan desain yang menarik. Yang terakhir, kesimpulannya, strategi branding startup ini berhasil membangun identitas merek yang inovatif, modern dan relevan dengan generasi muda. Sedangkan presentasi penjualan startup ini berhasil meyakinkan calon pelanggan dengan menyoroti kemudahan penggunaan produk, desain yang intuitif dan solusi yang ditawarkan untuk masalah sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.